Pemirsa, kita balik lagi, pasnya juga masih di UB Talk Show dengan tema kita yaitu dramatisasi puisi sebagai salah satu media pertunjukan karya sastra, dan masih juga bersama saya Armen Nasri dan juga masih ada Ashadi Akbar SSN dan juga masih ada Darmen yang pastinya juga sebagai bintang tamu kita untuk edisi kali ini. Nah, jadi saya ini buat mungkin sama Pak Ashadi dan juga Pak Darmen tadi juga. Nah, mungkin ini bisa bisa memberikan opini masing-masing ya. Nah, jadi kalau dramatisasi puisi ini sendiri ya, mungkin sebagai kemasan baru dan mungkin tanpa kita sadari, mungkin saya dan pemirsa di rumah, mungkin ini sebenarnya bentuk dari dramatisasi puisi gitu, mungkin di pengembangannya. Nah, itu seperti apa sih gitu yang berkembang sekarang gitu, mungkin dalam kemasan baru kah, mungkin yang dilakukan sama pelaku seni atau juga mungkin dari siswa dan mahasiswa gitu dalam lomba-lombanya. Mungkin dari Pak Termin dulu deh. Saya pikir sekarang banyak yang berkembang di kalangan masyarakat, termasuk UKM seni atau sangat seni yang di Aceh. Mereka mulai untuk mencoba mengimprovisasi bagaimana puisi ini diciptakan dengan metode ini. Iya, benar. Terbukti begitu seringnya festival dramatisasi puisi, kita banyak melihat bentuk-bentuk baru dari model-model dramatisasi puisi. Cuman sayangnya saya pikir harus seringlah diadakan semacam pelatihan dramatisasi puisi. Jadi untuk memberikan kesepakatan bersama bagaimana sih meramu sebuah dramatisasi puisi secara baik dan benar. Karena kan tidak terlepas kemungkinannya seringnya lomba-lomba di daerah itu kemudian kan akan dibawa ke nasional, dan di nasional biasanya kita sering berbeda dengan yang terjadi di luar sana. Jadi saya pikir pelatihan dramatisasi puisi itu bisa lebih sering diadakan supaya ya kunci itu. Jadi kita bisa satu kata dalam menjawab bagaimana sih meramu dramatisasi puisi secara baik dan benar. Oke, iya. Nah, aku dari Pak Ashadi sendiri nih, ada tambahan tentang. Saya lihat ini. Di Aceh ada beberapa hal yang menarik seperti di komunitas The Green Theater. Kalau lebih banyaknya sih di teater dan tari. Jadi kayak kakak di apa namanya, bang kakak Buana Sanggar Buana. Mereka juga pernah atau sering malah saya lihat melakukan improvisasi bereksperimen. Tanpa mereka sadari mereka bermain di wilayah dramatisasi makna itu. Jadi salah satunya kalau di tari juga di Sanggar Mesajan Art itu yang salah satunya kemarin dipentaskan itu bentuknya eksperimental sebenarnya. Karena kalau bicara dramatisasi ini sebenarnya program eksperimental yang belum selesai karena namanya aja dramatisasi belum selesai nih. Perubahan drama ke dalam puisi. Mensublim itu ke dalam drama. Dan itu cuman sebenarnya bahasa yang belum menjadi terminologi, belum menjadi bahasa pasti bahwa ini puisi akan menjadi puisi setengah drama, tidak. Tapi dia hanya menggantung. Jadi kita bicara sifat kalau musikalisasi, dramatisasi seperti itu. Jadi sebenarnya dramatisasi puisi ini dia akan melahirkan satu konsep baru, eksperimental sifatnya. Tapi kalau dramatisasi puisi sumbernya dari puisi, sumber inspirasinya. Dan ini tetap menjadi eksperimental. Jadi sama sebenarnya dengan perlakuan yang dilakukan oleh tari-tari kreasi dan teater-teater eksperimen. Seperti itu. Saya pikir bibitnya sudah banyak di Aceh. Iya. Dan cuman perlu di backup sama dinas-dinas terkait bentuk-bentuk kreasi baru. Tapi saya nggak menyalahkan dinas. Kenapa? Karena dinas ini sebenarnya punya tupoksi, pemerintah punya tupoksi itu mengangkat aset yang terpendam, tapi eksis. Dan dinas tidak boleh berimprovisasi mengangkat sesuatu, pemerintah nggak boleh berimprovisasi mengangkat sesuatu yang ini masih nilainya bertaruh. Karena kita memanfaatkan uang negara seperti itu kan gitu pemerintah. Jadi kalau itu dikelola sama pemerintah tiba-tiba gagal ya harus ada yang disalahkan ini. Kenapa uang negara dipakai tapi ternyata outputnya tidak ada, outcome-nya tidak ada seperti itu. Nah jadi di kalangan senimannya juga yang harus maju dulu, tunjukkan, buktikan dan baru nanti pihak pemerintah pasti akan melirik ke arah situ seperti itu.
Oke, luar biasa sekali ya. Pastinya juga itu tetap mendapat dukungan loh pastinya. Nanti kita juga ada sesi juga nih, melihat bagaimana sih peran dari instansi terkait ya terhadap eksistensi dari kesenian, terutama juga dramatisasi puisi ini. Nah, ini untuk Bang Darmin mungkin ya pertanyaan dari mungkin saya mewakili pemirsa di rumah. Nah, kalau sekarang ini effort atau juga usaha atau juga eksistensi dari para pelaku-pelaku seni atau juga mungkin dari sanggar-sanggar ya, mungkin khususnya yang ada di Aceh itu mungkin terhadap geliat untuk kesenian terutama juga dramatisasi puisi ini seperti apa gitu gitu Bang, mungkin dari mungkin dari lokakarya atau dari pertemuan itu mungkin ada unek-unek dari mereka itu udah semana sih gitu mungkin atau mungkin lebih lebih dari di luar Aceh ya kali ya mungkin ya kalau kita lihat ya mungkin seperti apa sih gitu mungkin jadi pengetahuan sama pemirsa dan juga pihak-pihak terkait nih gitu. Saya pikir kawan-kawan seniman juga cukup tertarik, istilahnya semangat lah di bagian dramatisasi puisi ini. Buktinya setiap ada festival, biasanya festival yang berkaitan dengan dramatisasi puisi itu biasanya lebih sering membludak ya. Bagaimana meramu dramatisasi cara baik dan benar, karena kan sekarang sering nih, begitu kita nampil, grup A bicara seperti ini, grup B bicara seperti ini, jadi akhirnya kalau juri-juri itu sering nuduh, ini kok garapannya seperti ini, garapannya seperti ini, karena kembali ke persoalan yang tadi, tidak ada satu definisi yang tetap, istilahnya kita duduk bersama lah nih, makanya saya pikir ada pelatihan-pelatihan itu, jadi bisa duduk bersama, jadi di situ kita bisa bilang bahwa proses dramatisasi puisi ya penilaiannya seperti ini. Kalau kawan-kawan di komunitas sih gaungnya seperti itu, mereka bingung menggarap seperti apa, maka banyak bermunculan seperti yang pernah kita lihat dulu di Taman Budaya itu pernah ada lomba dramatisasi. Saya ingat itu yang seperti kata Pak Azhar itu The Green itu membuat sebuah proses dramatisasi beda dengan kawan-kawan yang lain, sehingga kawan-kawan yang lain kan nanya nih, dramatisasi puisi seperti ini garapannya, kita pokoknya seperti ini, ada juga yang modelnya lagu-lagu, sebagian juri bilang atau sebagian penonton bilang ini bukan dramatisasi puisi tapi lebih ke musikalisasi puisi gitu. Jadi saya pikir memang harus ada satu kata yang pasti bagaimana metode penilaian terhadap sebuah dramatisasi puisi di Aceh khususnya. Iya, termasuk supaya ada bisa dibilang ada bukan SOP sih, bisa jadi ya kali ataupun standar yang khusus ketetapannya ya. Nah, jadi yang bisa dipahami sama mungkin apalagi juga ini pasti juga akan sering bermasalah di perlombaan-perlombaan ya. Nah, jadi mungkin wah ini udah sedikit keluar dari ini atau apa gitu dari yang seharusnya apa yang dinamakan dengan dramatisasi puisi ini ya. Nah pastinya juga itu mungkin ini juga lagi prosesnya seperti apa sih untuk menyatukan itu mungkin hal-hal yang dilakukan gitu untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan atau di pagelaran itu sekarang. Saya pikir kami dari kawan-kawan seniman sudah ada kesepakatan apa gimana? Kita buat aja Bang. Kita buat aja bagaimana berekspresi. Karena saya ingat pesan guru saya, kalau misalnya mau menggarap sesuatu ya buat saja dulu. Bagaimana kemudian diterima dari masyarakat tidak, itu persoalan kedua. Yang penting berkarya. Karena kan apalagi sekarang sering muncul semacam sentilan ya. Kita sering mengaku seniman tapi kan dipertanyakan, lo seniman tapi karyanya mana gitu. Sering seperti itu. Jadi yang penting kita buat aja. Jadi bagaimana nanti juri menilai, kawan-kawan menilai itu persoalan kedua. Karena kalau bicara pengalaman pribadi, saya juga pernah dulu di salah satu festival, saya menggarap, kebetulan saya dekat dengan jurinya juga langsung ngomong, lo men kok garap seperti ini. Dan satu juri yang lain yang nggak kenal dengan saya nyeletuk, ini penggarapnya nggak mengerti puisi ini, katanya seperti itu. Jadi agak bingung di sini, jadi makanya ya udah kita buat aja garapan seperti apa, terserah kawan-kawan menilai, bagaimana juri menilai, yang penting ya kita berkarya. Curhat nih kayaknya. Iya. Nah, pasti ada mungkin hal-hal juga tantangan-tantangan ya. Nah, pasti juga mungkin dari hal seperti itu yang bisa menjadikan dramatisasi puisi ini semakin bagus lagi ya. Semakin bagus, semakin seragam dan pasti juga menjadi ciri khas tidak hilang dari nilai-nilai keseniannya dari dramatisasi puisi itu sendiri gitu. Nah, apalagi juga buat generasi-generasi sekarang ini. Nah kita break sebentar di pemirsa, nanti kita juga ada sesi satu lagi yang pastinya juga nanti kita bahas lagi tentang bagaimana sih peran-peran dari instansi atau juga kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan apa aja sih gitu guna mendukung untuk memberikan skill gitu ya atau juga mengimprove dari kemampuan dari para pelaku-pelaku seni seperti khususnya mungkin pelatih ya atau juga di sanggar atau juga di sekolah atau di instansi perguruan tinggi. Nah seperti itu pemirsa, jangan kemana-mana, we'll be right back.